Seorang perempuan 30 tahun mengaku sudah terlambat haid 4 bulan, merasakan ada gerakan bayi di perutnya. G5P3A1 tidak ada riwayat komplikasi. KU baik, TTV dalam batas normal, vulva terlihat biru dan pemeriksaan hormon HCG positif. Pemeriksaan DJJ 140 kali per menit, teraba bagian-bagian janin. Apakah tanda tidak pasti hamil yang ada dalam kasus tersebut? A. Terlambat haid 4 bulan. B. Vulva terlihat berwarna biru. C. Pemeriksaan hormon HCG positif. D. DJJ 140 kali per menit. E. Teraba bagian-bagian janin. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Silahkan di-post dulu ya, jawab di kolom komentar. Oke, langsung saja kita bahas. Yang ditanyakan yaitu tanda tidak pasti hamil. Nah, kita lihat opsinya. Dari kelima opsi ini hanya opsi A yang masuk dalam tanda tidak pasti hamil, yaitu data subjektif dari ibu terlambat haid 4 bulan. Bagaimana dengan opsi yang lain? Opsi B dan C ini masuk ke dalam tanda kemungkinan hamil. Sedangkan opsi D dengan E, DJJ 140 kali per menit dan teraba bagian-bagian janin itu masuk ke dalam tanda pasti hamil. Jadi opsi yang tepat adalah opsi A ya teman-teman. Nah, ini ada materi ya teman-teman, bisa teman-teman screenshot atau simpan video ini. Tanda dugaan hamil atau tidak pasti hamil. Yang pertama yaitu ada amenore atau berhentinya menstruasi. Kedua, mual muntah. Ketiga, payudara tidak nyaman. 4, pigmentasi kulit. 5, sering buang air kecil. 6, sulit buang air besar. 7, sakit kepala. 8, cepat lelah dan mengantuk. 9, ngidam. 10, mood tidak stabil. Dan 11 itu sinkop atau pingsan. Jadi ke-11 tanda ini masuk dalam tanda tidak pasti hamil, termasuk yang tadi yang dalam soal pengakuan dari ibunya atau data subjektif bahwa sudah 4 bulan terlambat haid. Jadi itu masuk ke dalam tanda tidak pasti hamil. Nah, ini tanda kemungkinan hamil. Ada beberapa. Yang pertama, uterus membesar, tanda Hegar, tanda Chadwick, tanda Piszczek, tanda Braxton Hicks, Goodell-Sagen, reaksi kehamilan positif, kontraksi Braxton Hicks atau His palsu, pemeriksaan tes biologi kehamilan atau planotes positif. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Pada uterus membesar biasanya terjadi perubahan bentuk, besar, dan konsistensi rahim. Pada pemeriksaan dalam dapat diraba bahwa uterus membesar dan makin lama makin bundar bentuknya. Nah, kemudian tanda Hegar, konsistensi rahim dalam kehamilan berubah menjadi lunak, terutama daerah isthmus. Pada minggu-minggu pertama, isthmus uteri mengalami hipertrofi seperti corpus uteri. Jadi, kata kunci tanda Hegar ini adalah isthmus yang menjadi lunak. Selanjutnya, tanda Chadwick itu adanya hipervaskularisasi mengakibatkan vagina dan vulva tampak lebih merah, agak kebiru-biruan. Warna porsio pun tampak livid. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hormon estrogen. Nah, kata kunci dari Chadwick ini vagina dan vulva tampak kebiru-biruan. Selanjutnya, tanda Piszczek. Uterus mengalami pembesaran, kadang-kadang pembesaran tidak rata, tetapi di daerah telur berdinasi lebih cepat tumbuhnya. Hal ini menyebabkan uterus membesar ke salah satu jurusan pembesaran tersebut. Jadi kata kunci dari tanda Piszczek ini adalah pembesaran perut yang tidak merata ya teman-teman. Nah, selanjutnya tanda Braxton Hicks, yaitu bila uterus dirangsang akan mudah berkontraksi. Waktu palpasi atau pemeriksaan dalam uterus yang tadinya lunak akan menjadi keras karena berkontraksi. Tanda ini khas untuk uterus dalam masa kehamilan. Jadi Braxton Hicks ini adalah His palsu. Di Goodell-Sagen, di luar kehamilan konsistensi serviks keras. Kerasnya itu seperti merasa ujung hidung. Sedangkan dalam kehamilan, serviks menjadi lunak pada perabaan selunak bibir atau ujung bawah daun telinga. Nah, itu tadi adalah tanda kemungkinan hamil. Bagaimana dengan tanda pasti hamil? Tanda pasti hamil itu hanya ada 4. Yang pertama itu gerakan janin dalam rahim. Ibunya bisa merasakan, kita yang palpasi juga bisa merasakannya. Kemudian yang kedua, denyut jantung janin. Denyut jantung janin bisa kita dengar dengan pemeriksaan Doppler. Kemudian kerangka janin bisa dilihat dengan USG, dan bagian-bagian janin juga bisa dengan USG dan bisa juga palpasi. Nah, sekian dulu teman-teman tanda dan gejala dalam kehamilan. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum.